Sidang lanjutan 5 pendemo dalam kasus pengerusakan di pendopo pemerintah Kabupaten Nganjuk digelar di Aula Rutan Kelas 2B Nganjuk. Dengan agenda sidang pembacaan pledoi, 1 orang di antara 5 terdakwa asal desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo ini tidak bisa hadir karena sedang sakit. Adapun 4 terdakwa yang mengikuti sidang yakni Suyadi, Suroso, Slamet, dan Sakrion. Sedangkan terdakwa Sutrisno tidak menghadiri persidangan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah sidang dibuka, majelis hakim mempersilahkan penasihat hukum membacakan pledoinya. Namun, perwakilan penasihat hukum meminta waktu supaya satu perwakilan membacakan nota pembelaan yang dipersilakan oleh majelis hakim. Gundi Sintara, ketua tim penasihat hukum terdakwa menjelaskan, kasus ini bukan kasus kriminal biasa. Sebab dalam kasus ini, para pendemo sedang memperjuangkan tentang transparansi keuangan pemerintahan di desanya. Jaksa dinilai tidak konsisten karena pot dan slot pintu pagar Pemda yang ditaksir seharga Rp750.000 kemudian dalam persidangan menjadi Rp9,4 juta. Pihaknya menuntut seharusnya hukuman para terdakwa bukan hanya diringankan, melainkan harus dibebaskan. Menurut pendapat kami dari tim penasihat hukum itu, tuntutan sekaligus dakwaan JP itu memang tidak bisa dibuktikan. Harga kerusakan itu apakah sudah sesuai dengan yang diprediksikan? Itu juga lucu ya. Masa pot ya rusak, pecah ya, kemudian slot pintu itu patah. Masa sampai 9.400.000. Nah, ternyata setelah kita dalam persidangan itu, ternyata yang menghitung itu bukan pejabat Pemkab, yang menghitung adalah rekanan yang menurut pejabat Pemkab itu yang saat ini masih dalam masa pemeliharaan atau P2. Sehingga Pemkab itu sebetulnya menurut saksi itu belum mengeluarkan uang dari APBD untuk biaya perbaikan slot itu. Belum ada. Apa Pak substansi dari pledoi yang dibacakan Pak kepada hakim Pak? Ya intinya tugas kami itu kan menjadi penyeimbang dari dakwaan atau tuntutan dari jaksa. Adakah yang meringankan Pak bagi terdakwa? Kalau meringankan ya menurut saya tidak hanya meringankan, tapi harusnya dibebaskan. Kenapa? Karena tadi unsur-unsur di dalam pasal 170 ayat 1 itu memang bisa kita patahkan berdasarkan fakta di dalam persidangan. Sementara itu, usai pembacaan nota pembelaan oleh terdakwa maupun penasihat hukum, majelis hakim mempersilahkan pihak JPU untuk menanggapi. Namun pihak JPU meminta waktu sekitar 1 minggu untuk menanggapi pledoi tersebut. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.